Hai semuanya, kembali lagi bersama Firbi TV. Saya Gino dan Saya David. pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perceraian menurut hukum di Indonesia. Sebelum lanjut, jika pemirsa ingin mengunjungi kami terkait dengan hukum, pemirsa dapat mengunjungi kami di www.firbilawfirm.com. Dan jika pemirsa ingin mengunjungi kami terkait dengan merek dan paten, pemirsa dapat mengunjungi kami di www.firbipaten.com. Nah, gimana nih Pak David? Baik Pak Gino. Nah, akhir-akhir ini aku dapat pertanyaan nih dari pemirsa yang awam soal hukum. Nah, mereka bertanya sebenarnya perceraian itu apa sih dan kenapa kesannya kayak rumit sekali gitu menghadapi perceraian gitu, Mas. Nah, ini bagus banget nih pertanyaan Pak David. Jadi sebenarnya perceraian itu simple ya definisinya. Jadi secara hukum, perceraian itu adalah berakhirnya hubungan antara pasangan suami dan istri berdasarkan keputusan pengadilan. Oh, terkait hal tersebut juga diatur ya Pak dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Benar sekali Pak David. Nah, itu penting banget ya diingat. Perceraian itu harus melalui putusan pengadilan sebagaimana udah diatur di pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan melalui adanya upaya mediasi. Nah, Pak David, ngomong-ngomong, menurut Pak David, apa sih alasan yang paling banyak diajuin orang pada saat ingin membuat cerai nih? Nah, alasannya itu Pak Gino bermacam-macam, tapi yang terutama adanya terjadi KDRT dalam rumah tangga atau karena perselingkuhan Pak Gino. Nah, itu memang masuk juga dalam alasan sah perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdapat 6 alasan di sana Pak Gino. Benar sekali Pak David. Jadi selain itu juga ada nih kasus di mana udah ditinggal tanpa kabar selama 2 tahun. Ada juga yang dihukum 5 tahun penjara atau bahkan lebih. Terus ada juga nih yang mengalami KDRT, dan yang paling berat dia juga mengalami penyakit yang berat sehingga pasangannya mengajukan gugatan cerai. Oh, tentu menjadi masuk akal ya Pak, misalnya alasannya seperti itu. Nah, tapi yang perlu diketahui oleh pemirsa, setiap gugatan itu tidak selalu diterima oleh hakim. Oleh karena itu, ada pertimbangan, harus ada pembuktian dan saksi yang tepat seperti itu. Benar banget Pak David. Jadi makanya kita penting banget nih buat punya bukti yang cukup seperti misalnya saksi, dokumen, atau bahkan rekaman nih yang paling sering dibutuhin buat mendukung alasan perceraian di pengadilan. Begitu. Nah, baik Pak Gino. Aku mau nanya dong, kira-kira kapan sih klien itu harus pergi ke pengadilan agama atau mengajukan kasusnya itu ke pengadilan negeri Pak Gino? Nah, jadi Pak David, jadi kalau misalnya pihak yang beragama Islam, dia mengajukannya ke pengadilan agama. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan kalau yang pihak yang non-muslim, itu diajunya ke pengadilan negeri dengan mengajukan acuan KUH Perdata, begitu. Oh, baik. Nah, dari pengalaman aku sendiri Pak Gino dalam mendampingi kasus di pengadilan negeri, biasanya itu cenderung agak panjang ya Pak, karena itu diawali dengan mediasi, lalu ada proses persidangan, dia dilanjuti dengan pembuktian, juga ada saksi, ahli, dan sampai akhirnya diputus oleh hakim. Nah, benar banget Pak David. Jadi mediasi itu wajib ya pemirsa, karena udah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tujuannya supaya perceraian itu menjadi langkah terakhir deh, dan nggak ada keputusan yang tergesa-gesa dalam hal ini gitu. Baik, kalau Pak Gino sendiri dalam mendampingi klien dalam kasus perceraian itu bagaimana Pak? Nah, biasanya sih istri ya kalau aku. Karena mereka itu lebih sering inisiatif nih buat ngajuin gugatan, Mas Pak David. Jadi, sedangkan kalau suami, biasanya itu, namanya itu permohonan cerai talak ini. Itu udah ada aturannya di kompilasi hukum Islam, pasal 132, sampai dengan pasal 148. Oh baik Pak, jadi dari saya paham ya Pak terkait perceraian, gimana cara pengajuannya, lalu proses persidangannya tadi sudah dijelaskan. Iya, jadi kalau misalnya ada anak atau harta yang diperebutkan, nah itu bisa lebih lama lagi Pak David. Pak David sendiri pernah nggak sih sampai ngurus pembagian harta yang lama banget gitu? Wah pernah Pak, karena penghitungan itu sangat teknis sekali ya Pak, karena harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku juga. Nah itu juga dilihat Pak, apakah itu harta bersama atau harta bawaan, itu semua dapat dilihat pada saat adakah perjanjian pranikah, seperti itu Pak Gino. Nah, oke Pak David. Jadi kalau misalnya nih, kalau soal anak, gimana sih pembagian hak asuh anak ini menurut Pak David berdasarkan hukum gitu? Nah untuk anak di bawah umur 12 tahun, biasanya itu jatuh kepada ibunya.
sesuai dengan pasal 105 KHI. Nah, tapi nggak selalu mutlak ya Pak Gino, karena tergantung kelayakan dan kondisi psikologis anak juga. Nah, benar Pak David. Jadi kalau misalnya harta bersama itu prinsipnya dibagi dua ya pemirsa. Kecuali kalau misalnya ada perjanjian pisah harta atau misalnya ada pembuktian secara kontribusi yang berbeda, sebagaimana itu udah diatur di pasal 35 dan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Nah, sayangnya walaupun hukum sudah mengatur demikian, tapi pemahaman di masyarakat belum seperti itu Pak Gino. Mereka berpikir bahwa seorang suami lebih pantas mendapatkan seluruh hartanya dibandingkan istrinya karena istrinya tidak berkontribusi dalam pekerjaan. Padahal hal tersebut tidak termasuk Pak. Jadi walaupun dia tidak bekerja, dia tuh juga sudah berkontribusi dalam rumah tangga. Nah, benar banget Pak David. Jadi kita penting banget nih buat mengedukasi para perempuan ini supaya selanjutnya nggak merasa dirugikan Ya, gitu benar. Pak David. Nah, oke. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak aspek dalam perceraian ini. Nggak cuma soal hubungan, tapi juga soal kewajiban anak dan gimana sih pembagian harta gono gininya. Iya, benar banget Pak David. Jadi kita sebagai orang hukum ya, jadi kita merasa punya tanggung jawab lebih nih buat menjelaskan ke masyarakat dengan bahasa yang lebih mudah dipahamin gitu. Jadi kalau menurut Pak David, apa aja sih hal-hal yang membuat orang mempertimbangkan untuk menggugat cerai itu apa aja sih Pak David? Ya tentunya ketika sudah tidak ada lagi jalan komunikasi baik antara suami dan istrinya, ya maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah konsultasi dengan pihak yang mengerti. Seperti kita misalnya mengerti tentang perceraian, itu alangkah baiknya harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan. Nah, benar banget Pak David. Jadi buat pemirsa jangan ragu untuk berkonsultasi hukum, terutama kepada kami seperti kami di VB Law Firm begitu. Ya, semoga obrolan ini bisa membantu pemirsa di luar sana yang lagi bingung. Ya, memang perceraian memang tidak selalu mudah ya, tapi hukum kita menyediakan jalur yang adil dan kami percaya bisa memberikan keadilan itu kepada pemirsa. Oke, baik Pak David. Terima kasih Pak David. Sekian pemirsa terkait dengan video tentang perceraian menurut hukum Indonesia. Apabila pemirsa ingin berkonsultasi tentang hukum, pemirsa dapat mengunjungi kami di www.vblawfirm.com atau pemirsa dapat mengunjungi kami di konsultasihukum.co.id Atau pemirsa dapat menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0812 8009 0101. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.